La 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 la. Wah, aku punya topi nih. Aku kayaknya suka iseng. Ada siapa yang disengin ya? Oh, ada Kak Sani. Coba taruh sini. Ih, kok ditaruh? Lagi. Coba dari sebelah sini. Ih, kok ditaruh lagi? Lagi. Kita isengin lagi. Aku isengin ya. Hahaha. Ih. Aduh Kak Ocep, tuh lihat tuh diisengin, kasarnya sampai nangis tuh. Aduh. Nggak boleh iseng Kak Ocep. Emang nggak boleh, Kak? Nggak boleh. Kak Sarah tahu nih abis ini Kak Ocep pasti mau isengin teman-teman yang lain kan? Aduh, ketahuan deh. Kak Ocep tahu nggak? Walaupun Kak Sarah teman-teman yang mau Kak Ocep isengin nggak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Masa Tuhan Kak? tahu, iya Tuhan tahu kalau Kak Ocep mau ngisengin orang-orang di sekitar Kak Ocep. Ya kan Kak Sani? Tuh Tuhan tahu. Jadi kita nggak boleh punya rencana buat iseng atau rencana jahat yang lain Kak Ocep, nggak boleh. Jadi nggak boleh, Kak? Nggak boleh. Waduh. Karena Kak Ocep tahu nggak ada lagunya loh. Oh, lagunya apa, Kak? Nih, hati-hati gunakan. Apa tuh, Kak? Nih. Tubuh, Kak? Iya. Oh, karena tubuh. Tuhan melihat kita. Oh iya ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Oh, nggak boleh, Kak? Nggak boleh. Jadi kita nyanyi dulu nih, Kak? Oh, sebentar. Kita mau sapa adik-adiknya dulu dong. Oh iya. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Sarah dan Kak Ocep. terus dengan Kak Sani. Kak Sani. Nah, pasti adik-adik semua di rumah Udah siap, udah Kak? siap. Kak Ocep udah siap belum? Udah dong. Udah ya, yuk kita kalau gitu kita mulai pujian ya. Hati-hati gunakan ya, Kak ya? Ya, hati-hati gunakan anggota tubuh kita. Yuk, Kak Sani mulai yuk. Tangannya, Kak? Ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Apalagi nih Kak? Telinga. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek-ngok. Hati gunakan telingamu. Ngek-ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Apalagi Kak? Mulut. Gunakan Mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong, ngek-ngok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong, ngek-ngok, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong, ngek-ngok, amin. Ya, Kak. Ya. Gimana, Kak? Udah semangat, Kak? Semangat. Semangat Adik-adiknya ya? juga pasti semangat di rumah. Semangat? Iya Belum, dong. Kak. Wah, belum? Karena masih kurang. Oh, kurang apa Kak Ocep? Kita kurang Oh, berdoa. iya benar, kurang berdoa ya. Iya, Kak. Oke, kalau gitu kita mau mulai kebaktian hari ini ya Kak Iya, ya. Kak. Kita mau berdoa dulu. Yuk. Berdoa dulu, Kak. Kak Ocep, adik-adik yang di rumah masih pada duduk tuh Kak Ocep. Oh iya, iya. Adik-adik. 1, 2, 3 kita berdiri ya. 1, 2, 2, 3. 3. Hap. Nah. Nah, kita mau nyanyi lagi, Kak. Oke, kita nyanyi apa Kak? Nyanyinya ku di tanganmu, Kak. Oh iya, soalnya kita udah mau berdoa dulu ya Kak Berdoa, ya. Yuk. Kak. Kita iringi lagu Ku di Tanganmu.
Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu Tuhan, di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Di pikiranmu, di pikiranmu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sekali katakan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, benar Tuhan, kami mau mengucap syukur, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan juga pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah Kak, ya, udah semangat kan? Ya. Adik-adik udah semangat dong? Wah, udah lebih semangat Kak sekarang. Coba. Kak. Kalau dulu kita Iya. di kelas ada tepuk tangan Yesus, Kak. Oh iya, aku masih inget Kak. Bisa, Kak? Bisa dong. Coba dong, Kak. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah. Karena Iya. lagu yang ini juga pakai tangan, Kak. Oh, tangannya Kak ya? Iya dong. Oh, apa tuh Kak lagunya Kak? Gini nih. Tanganku kerja buat Tuhan. Nah, oh, aku coba. tahu. Mulutku memuji namanya. Nah. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Ini lagu lama ya, Kak? Tahu, iya. Adik-adik bisa ya? Pasti bisa, Kak. Pelan-pelan ikutin kita ya. Pasti yang udah lupa jadi inget lagi. Iya, tapi berdiri lagi dong. Berdiri biar semangat ya, adik-adik. 1, 2, 3, hap, Hap. hap. Nah, kita nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. ayo Kasani. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tangan lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upah lagi, upahku besar
Ya. Gimana Kak? Udah lebih semangat. Udah karena lebih semangat, udah berdiri, udah Iya. gerak-gerak. Sekarang yang paling penting, Iya, karena kita mau mendengarkan, firman Tuhan. jadi harus tetap semangat sampai akhir ya Kak ya. Tapi kalau udah ngefirman nggak boleh main-main, Oh Kak. iya, nggak boleh dong, harus pasang telinga, duduknya harus yang manis Kak. Masih megang mainan Aduh, nggak kadang-kadang, boleh, Kak. nggak boleh. Atau enggak masih pegang Nggak bonekanya. boleh, yang boleh dipegang apa Kak? Alkitab. Alkitabnya. Iya. Nah, yuk sekarang semuanya mainannya, apalagi Kak, semuanya disimpan dulu ya. Iya. Kita mau dengarkan firman Tuhan Kak. Iya. Semuanya berdiri lagi. Semuanya berdiri, kita mau Lipat tangannya. Kita mau nyanyi dulu, Ku Mau Ku Cinta Mau Yesus. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selam. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik jangan ada bercanda lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan, pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih terima kasih karena karena Engkau sudah memimpin kami sudah memimpin kami selama pujian. selama pujian. Engkau terima Engkau terima pujian kami pujian kami biar menjadi biar menjadi dupa yang harum dupa yang harum di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Dan sekarang sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Beri hati kami Beri hati kami untuk duduk diam untuk duduk diam mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Karena kami siap Karena Tuhan kami siap Tuhan hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kak, Ya, kayaknya udah siap adik-adiknya. udah siap dong. Wah, sekarang Ya. kita panggil kakaknya. Oh iya, Kakaknya kalau nggak salah Kak Rahel ya? Kak Rahel. Iya, iya. Kak Yuk, Rahel. Nah, Iya. kita panggil ya yuk, Kak ya? kita panggil yuk. Kita panggil, adik-adik juga panggil. Ikut juga panggil ya. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Kak Kak Rahel. Mana belum Kak? Belum muncul ya? Adik-adiknya nggak semangat Oh manggilnya. iya, harus lagi, semangat. lagi. Yuk, lagi yuk. 1, 2, 3. Kak Kak Rahel. Wah,
Udah datang. Karena udah datang. Yuk kita siap-siap. Yuk. Kakak ke sana, aku ke situ. Oh iya iya, Yuk. yuk. Kasani. Kasani, ke sana. Jangan sini, Kak. Yuk. Yuk. Halo adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah ya. Tapi sebelum lanjut ke firman Tuhan, Kak Rahel mau tanya dulu. Tadi siapa yang pas waktu puji-pujian dengan semangat? Ada dengan sepenuh hati, gak pakai main-main. Ada gak? Tunjuk jari. Wah, hebat. Yang tunjuk jari hebat. Kita memuji Tuhan harus dengan sepenuh hati, harus dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main. Atau saya mau memuji Tuhan kalau ada mami papi baru semangat Kak. Baru dengan sepenuh hati Kak. Karena kalau nggak dengan sepenuh hati nanti mama marah-marah, papa marah-marah Kak. Makanya kalau ada mama papa saya pasti semangat. Kalau nggak ada mama papa males. Mending ini aja main-main memuji Tuhannya. Mama papa memang nggak ada. Tapi ada yang lihat nggak adik-adik? Iya, mama papa nggak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus melihat. Jadi kita kalau waktu puji-pujian kita harus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main ya, karena upahmu besar di surga. Selain itu Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Perbuatan yang baik Tuhan melihat, yang jahat Tuhan juga melihat, atau sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan melihat ya. Mulai sekarang kalau waktu puji-pujian, waktu ibadah kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main lagi ya. Oke, kita lanjut firman Tuhan. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Adik-adik ada yang ingat nggak? Siapa pengganti Ratu Wasti? Ada yang ingat? Siapa penggantinya? Pengganti Ratu Wasti adalah Esther. Nah, pengganti Ratu Wasti adalah Esther. Dia udah dilantik menjadi ratu, menjadi Ratu Esther. Siapa yang melantik Ratu Esther ini? Ayo, siapa yang melantiknya? Yang melantiknya Raja Ahasiweros. Yang melantiknya. Terus setelah peristiwa pelantikan Ratu Esther, Raja Ahasiweros dia mengaruniakan, menganugerahkan suatu kedudukan yang lebih baik, memberikan pangkat yang lebih tinggi. Sama siapa? Sama orang kepercayaan raja. Siapa itu? Adik-adik ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Siapakah dia? Namanya Haman. Haman ini diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Naik pangkat. Jabatan dia lebih tinggi. Dia paling tinggi di pegawai-pegawai raja. Dia yang paling tinggi. Dan raja berpesan bahwa semua harus sujud menyembah kepada siapa? Kepada Haman.
Nah, Haman dikasih kedudukan yang lebih tinggi. Jadi dia jadi apa? Rendah hati atau jadi sombong? Hah? Iya. Haman menjadi sombong. Dia jadi wah, pangkat saya udah tinggi nih. Semua orang harus sujud menyembah kepada Haman. Nah, suatu hari Haman sedang jalan. Tiba di pintu gerbang. Tiba di pintu gerbang ada salah seorang, dia tidak mau menyembah Haman. Beberapa kali diperingatkan sama pegawai istana. Orang ini tadi tetap nggak mau menyembah Haman. Siapa dia? Ada yang tahu? Iya, namanya Mordekai. Mordekai ini adalah paman Ratu Ester. Dia tidak mau menyembah Mordekai tidak mau menyembah siapa? Haman. Dia tidak mau menyembahnya. Waktu Haman tahu bahwa Mordekai tidak mau menyembah Haman, Haman jadi marah. Dia jadi kesel. Mordekai nggak mau menyembah aku, tidak mau menyembah Haman. Haman udah kesel. Dia menghadap kepada raja, menceritakan kepada raja bahwa ada bangsa yang tidak mentaati semua titah raja, tidak mentaati peraturan raja. Dan raja, bangsa ini gimana kalau kita kasih hukuman? Siapa yang tidak taat sama perintah raja, kita kasih hukuman raja. Bagaimana raja? Raja bagaimana? Apakah raja tidak, jangan, atau raja memberikan sesuatu kepada Haman? Nah, kita lihat ya. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di Ester 3. Kita buka Alkitab kita. Ester 3. Apa yang terjadi setelah Haman menceritakan kejadian pada raja? Raja melakukan apa ini ya? Yuk kita baca sama-sama. Ester 3 ayat yang ke-10. Ester 3 ayat yang ke-10. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Amedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Oh, Haman itu orang Agag. Jadi Agag ini orang yang berbuat jahat kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Makanya Haman tadi tidak mau menyembah. Jadi Haman itu jahat nggak taunya. Tapi sama raja tadi diberi apa? Cincin. Raja tidak tahu bahwa Haman mempunyai rencana yang jahat kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu bangsanya Ratu Ester. Jadi raja tidak tahu bahwa Haman mempunyai rencana yang jahat, ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Bangsa pilihan Allah mau dimusnahkan. Nah, waktu raja memberikan cincin, Haman seneng gak? Haman seneng. Asik. Jadi rencana saya bakal berjalan dengan lancar. Raja tidak tahu bahwa Haman mempunyai rencana yang jahat buat
Mordekai dan bangsanya. Setelah itu Haman membuat surat undang-undang. Dia membuat. Setelah itu dikasih stempel yang cincin dari raja tadi. Dikasih stempel. Sehingga undang-undang itu menjadi sah. Setelah itu disebarkan, ditempel di mana-mana, diumumkan kemana-mana, biar semua tahu. Nah, setelah itu berita itu terdengar sampai ke telinga Mordekai. Terus Mordekai harus gimana? Mordekai apakah happy? Apakah seneng? Atau apa? Yuk kita buka sekali lagi yuk. Kita baca di Ester 4 ya. Ester 4 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ya. Ester 4 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ayat kedua lanjut, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Jadi orang yang pakai pakaian kabung tidak boleh masuk istana. Jadi Mordekai ini ada di pintu gerbang. Dan sida-sida Ratu Ester tadi ada yang tahu, ada yang melihat Mordekai. Sehingga sida-sida itu, dayang-dayang itu memberitakan, ngasih tahu sama Ratu Ester bahwa Mordekai pakai baju berkabung. Ratu Ester nggak tega. Akhirnya Ratu Ester memberikan pakaian kepada dayang-dayang dan sida-sida tadi untuk diberikan kepada siapa? Kepada Mordekai, kepada pamannya. Tapi setelah ketemu pamannya, dikasih bajunya, pamannya tidak mau. Pamannya nggak mau. Setelah itu dikembalikan lagi bajunya ke Ester. Bahwa pamannya tidak mau pakai baju itu, tidak mau ganti pakaiannya. Ester langsung bertanya-tanya, ada apa ini ya? Apa yang terjadi dengan pamannya? Kenapa begini? Akhirnya Ratu Ester menyuruh salah satu sidanya untuk datang kepada pamannya. Untuk menanyakan sesuatu, apa yang terjadi. Kenapa pamannya sampai bersedih begitu? Akhirnya seorang sida tadi dia sampai ke Mordekai dan Mordekai menceritakan bahwa bangsanya akan dimusnahkan. Dan selain itu juga Mordekai memberikan surat undang-undang tadi, titah-titah tadi yang sudah distempel sama Haman tadi. Dia memberikan surat itu kepada sidanya untuk disampaikan kepada Ester. Dan Mordekai bilang Ester untuk menghadap ke raja, minta belas kasihan, minta supaya Ester membela bangsanya, bangsa Yahudi. Nah setelah itu sida tadi dia langsung
menyampaikan kepada Ester apa yang menjadi pesan pamannya, supaya Ester menghadap kepada raja. Dan setelah Ester tahu, setidaknya tadi cerita, Ester sedih. Tapi dia ingat, dia harus membela bangsanya, menolong bangsanya. Nah, dari sini Tuhan, nih saya mau tanya adik-adik, Tuhan tahu nggak kalau Mordekai ini sangat sedih? Tahu. Dan Tuhan tahu nggak kalau Haman ini mempunyai rencana yang jahat? Tahu nggak? Tahu. Tuhan itu maha tahu apa yang terjadi pada kita, apa yang kita perbuat, atau kita mempunyai rencana apapun, Tuhan tahu. Termasuk Haman tadi, dia nggak bilang-bilang ke raja bahwa dia punya rencana yang jahat kepada orang Yahudi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi rencana Haman. Makanya kita anak Tuhan, kita harus selalu berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik. Jangan seperti Haman tadi. Dia melakukan kejahatan. Dia mempunyai rencana yang jahat. Ya, jadi ingat, mulai hari ini kita belajar. Kita untuk selalu berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Perbuatan baik, perbuatan jahat, Tuhan melihat. Ya. Dan tadi bangsa Yahudi, dia menyediakan penolong juga ya buat orang Yahudi. Nah, jadi hari ini firman-Nya sudah cukup. Jadi kita belajar untuk kita selalu berbuat baik. Karena Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat. Ya, baik perbuatan baik, perbuatan jahat, Tuhan melihat. Kita anak-anak Tuhan, kita harus selalu berbuat baik. Oke? Sudah? Oke. Tutup Alkitabnya, kita mau doa dulu. Setelah itu nanti kita mau lanjut ke aktivitas ya. Oke. Dah, Alkitab udah ditutup. Adik-adik berdiri. Tutup matanya. Lipat tangannya. Ikutin Kak Rahel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, tuntun kami, ajar kami untuk selalu melakukan setiap firman-Mu, sehingga kami selalu berbuat baik. Tuhan Yesus, ajar kami untuk taat, setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, tuntun hidup kami, jagai hidup kami, sehingga kami dapat selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
adik-adik. Wah, tadi udah dengerin firman Tuhannya. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa diambil buku catatannya buat yang kelas Yudea dan Betania, juga yang kelas lainnya yang butuh catatan. Diambil buku catatannya, kita mau catat dulu ya. Jangan lupa siapin juga Alkitabnya. Kita mau baca ayat emasnya bareng-bareng, oke? Nah, hari ini tanggal 19 Juni tahun 2022. Tadi kira-kira dari firman Tuhan itu judulnya apa ya adik-adik? Benar adik-adik, judulnya adalah Rencana Jahat Haman. Wah, Bapak Haman tadi punya rencana jahat ya adik-adik ya. Nah, bahannya adik-adik bisa baca dari kitab Ester pasal yang ketiga dan yang keempat dari ayat 1 sampai 9. Kitab Ester pasal yang ketiga dan pasal yang keempat dari ayat 1 sampai 9. Udah catat? Kira-kira dari firman Tuhan yang udah kita dengar bareng-bareng tadi, inti firmannya tuh apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Wah, udah pada hebat-hebat nih adik-adik. Iya, jadi kita dari firman Tuhan tadi itu diajarin bahwa Tuhan mengetahui setiap rencana dan perbuatan manusia, mau yang baik ataupun yang jahat. Nah, sekarang udah dicatat semuanya? Kita mau baca ayat emas kita hari ini. Kitabnya diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Amsal pasal 15 ayat yang ke-26. Coba adik-adik dibuka dulu Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng ya. Amsal 15 ayat yang ke-26. Amsal 15 ayat yang ke-26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Nah adik-adik, dari firman hari ini juga Kak Firsela mau ajak adik-adik buat melakukan aktivitas. Nah adik-adik bisa download dulu link yang udah ada. Nanti minta tolong sama orang tua, papi, mami, atau sama kakak kalian yang bisa bantu untuk di print dulu ya. Nah adik-adik nanti kalau sudah di download, adik-adik bakal dapat pattern seperti ini nih adik-adik. Nah adik-adik tinggal pakai gunting aja, digunting satu persatu. Nah kenapa Kak Firsela kasihnya banyak? Karena siapa tahu adik-adik kalau ngeprint di rumah atau ngeprint sendiri, wah kertasnya terlalu tipis Kak. Nah kalau kertasnya terlalu tipis, karena Kak Firsela kasih patternnya banyak, jadi bisa ditumpuk-tumpuk ya adik-adik. Tinggal dilem aja pakai lem kertas atau kalian bisa pakai double tape ya. Ditumpuk-tumpuk biar sedikit lebih tebal adik-adik, jadi nggak gampang robek, oke? Nah kalau udah digunting, wah ini Kak Firsela juga ada yang sudah jadi. Setelah digunting, ditempel, nah yang bulat ini itu bagian permatanya adik-adik. Kita mau bikin cincin raja yang dikasih kepahaman dari cerita Alkitab tadi. Nah adik-adik kalau misalkan adik-adik mau cincinnya dihias-hias Kak, aku mau dihias pakai manik-manik atau pakai sprinkle Kak, boleh nggak? Boleh banget adik-adik. Nanti adik-adik kalau sudah ditempel jadinya akan seperti ini. Nah jangan lupa adik-adik, ayat emasnya juga ditulis ya di bagian sini. Nah karena ayat emasnya itu lumayan panjang, jadi Kak Firsela tulisnya yang versi bahasa Inggris adik-adik. Tapi kalau adik-adik mau pakai yang versi bahasa Indonesia boleh juga, terserah adik-adik ya. Nanti tinggal adik-adik hias lagi. Mau pakai warna-warni, mau pakai manik-manik, boleh ya adik-adik. Nah nanti kalau sudah jadi, adik-adik tinggal tempel double tip di ujungnya sedikit. Nah lalu kita buka double tipnya, kita bentuk, kita rekatkan. Nah jadi deh cincin raja. Kayak cincin raja yang dikasih kepahaman buat materai suratnya tadi. Nah adik-adik selamat mencoba ya.